besarnya namanya sodako. Makanya jangan heran ketika bicara zakat, bunyi ayatnya sodako. Innama sodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Padahal itu kan cerita tentang 8 asnaf zakat. Tapi bunyinya innama sodaqat. Rumah besarnya namanya sodako. Tapi kalau dia wajib, ada nisab batas minimal, ada haul batas waktu, ada kepemilikan penuh, namanya zakat. Ada satu kamar namanya zakat. Di bawah sodakoh. Di dalam rumah sodakoh ini ada satu kamar namanya zakat. Wajib. Ada satu kamar lagi namanya infak. Memberikan, asal kata nafkah. Kita ngasih nafkah ke istri, itu infak. Memberikan uang. Makanya ini infak. Kotak infak. Lalu kemudian ada yang lebih serius lagi. Rukunnya 4. Ada yang memberi, ada yang menerima, ada yang barang yang diberikan, dan ada ijab qabul, namanya wakaf. Saya serahkan tanah ini untuk pembangunan pesantren dan masjid, tunai saya terima. Namanya akta ikrar wakaf. Jadi dalam kamar tadi sudah ada zakat, infak, wakaf. Tapi kami yang miskin, mohon maaf Pak Ustadz, kami kan nggak bisa beri apa-apa nih. Apalah yang bisa kami berikan? Maka tabassumuka fi wajhi akhika sodaqoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodaqoh. Makanya jangan punya uang ya. Senyumnya ini benar. Sodaqoh. Jangan buat namanya kotak sodaqoh. Harusnya kotak infak. Karena kalau kotak sodako dia lewat semua senyum. Kalau hibah, seorang ayah memanggil anaknya, saya itu ada ruko yang di depan, saya berikan ke kamu. Itu hibah. Lawan dari hibah wasiat. Kalau diberikan waktu masih hidup, langsung berpindah hak milik, namanya hibah. Tapi kalau wasiat diberikan ketika masih hidup, berpindah nunggu yang beri ninggal. Makanya kalau ada yang mau ngasih wasiat, jangan mau. Kenapa Ustaz? Kalau kita ninggal duluan, nggak dapat. Makanya kalau ada yang bilang, saya mau ngasih wasiat nih, bisa dialih ke hibah aja nggak Pak? Ketika disebut dengan infak, masuk sodakoh. Tapi senyum masuknya itu ke sodakoh. Karena ada orang yang nggak bisa ngasih uang, tapi dia bisa nolong, ngangkatkan barang. Likulli sulama minkum sodakoh. Tiap tulang-tulang sendi ini ada sodakohnya. Itulah keadilan Allah. Menghibur orang yang nggak punya uang tapi punya tenaga. Ada pembangunan masjid, ada orang ngasih tanah, wakaf. Ada orang ngasih uang, infak. Nggak bisa ngasih, lewat aja. Selamat kerja Pak. Barang, uang. Itu harus barang dan uang. Dia bawa, dia lihat ada semen, dia bawa. Harus ada bendanya. Dia bawa ada semen. Dia nggak bisa ngasih uang, tapi dia punya tenaga, tulang sendi. Dia bawa semen. Dia bawa semen. Apa namanya? Sedekah, infak. Sedekah. Nyuri orang dia bawa pergi. Ini masuknya lebih umum, sodakoh. Kita lihat dulu apa isinya. Dimsum. Ketika orang memberikan sesuatu, lalu kemudian datang ke saya, terus saya bilang, Bapak Ibu dimanapun berada, Anda ingin dimsum, hubungi nomor kontak berikut. Dia nggak ada minta ke saya, tapi saya buatkan aja. Kenapa? Karena memang saya selalu mengatakan bangkitkan ke ekonomi keumatan. Karena kalau dia makan punya saudara kita, halal, berkah. Kalau dia kaya raya, dia akan beli tanah wakaf, infak, zakat, sodakoh, dan putar uangnya dia kembali ke kita, ke umat lagi. Dan kalau dia kaya, dia teman kita bisa minjam duit. Yang pertama, innama shadaqatu lil fuqara, fakir, enggak ada income sama sekali. Janda tua, suami meninggal, sebatang kara, tinggal sendiri, enggak ada income, maka dia fakir.
Diberikan sekali beri itu kalau mampu untuk 1 tahun. Kira-kira nih makannya setahun berapa? 12 juta. Kasih dia untuk setahun. Fakir. Yang kedua, miskin. Miskin ini dia ada pemasukan, income, tapi kurang mencukupi kebutuhan. Mungkin dia ada usaha kecil, tapi nggak cukup. Ini miskin. Fuqara wal masakin wal amilina alaiha. Amil zakat yang tukang kutip, tukang ngumpul, distributor. Ya. Itu amil. Zakat. Itu jumlahnya Nanti dibagi 1/8. 1/8. Ya, amil. Bukan yang mengandung. Itu hamil. Jangan ini alim. Wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf, orang masuk Islam, untuk melembutkan Menerima hatinya. Mungkin dia saat itu kesulitan, kesusahan. Wa fir riqab, hamba sahaya, Ya. yang kata tuannya, kamu kalau bisa bayar, saya akan bebaskan kamu. Berapa saya bayar diri saya untuk menebus diri saya? 100 juta. Datang dia ke Baitul Mal. Datang dia ke Baitul Mal, dia lapor, saya kalau sanggup bayar 100 juta, saya bebas. Maka diberikanlah zakat ke dia untuk dia pakai menebus dirinya. Begitulah cara Islam menghilangkan perhambaan. Perbudakan. Wal gharimin, orang yang dililit utang. Zaman dulu nggak ada orang ngutang. Kalau dia ngutang malu, maka dikasih zakat biar selesai utangnya. ada kriteria utang yang bagaimana yang Yang penting utangnya jangan maksiat. Tapi untuk sekarang ini nggak bisa dibuka. Nah, itu dia. Karena semua orang ngutang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma istri. Tunai. Wa fi sabilillah. Beli baju besi, beli tombak, anak panah, senjata ngelawan Israel, Ya. beli kuda. Fi sabilillah. Wa benis sabil. Ada orang musafir sampai di tengah perjalanan dari Sumatera mau ke Jawa Timur, sampai di dekat rumah Bang Ade di Pulau Gadung, lalu kemudian dia putus belanja, namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Nah, kata dia nggak tahu mau makan di mana, ongkos nggak ada, maka diberikan untuk ongkos sampai dia ke tujuannya. Begitulah perhatian Islam terhadap orang yang membutuhkan. tidak perlu dicurigai ya Ustaz? Zaman dulu ya orang masih tulus, sekarang begitu kita beri dia di sini, dia naik taksi ke sana, habis itu dia ngaku lagi putus belanja di sana, itu dia. habis itu dia ke sini lagi, habis itu dia ke sana lagi, habis itu dia ke sini lagi sampai takbiran. Makanya untuk menutup pintu kejahatan ini, sebaiknya di antara 8 ini yang dibuka 4 aja. Oke. Innamas shadaqatu lil fuqara Fakir. wal masakin wal amilina 'alaiha. Amil mu'allaf, lihat dulu. Karena banyak mu'allaf yang udah bertahun-tahun muslim tetap memperbaharui sertifikat mu'allaf. Jadi iya, jadi dia tetap diberi tapi masuknya ke fakir atau miskin. Bukan karena mu'allafnya. Ya. Lalu kemudian wafir riqab, nggak ada lagi hamba sahaya. Wal gharim, orang dililit utang jangan buka. Wa fi sabilillah, fisabilillah bisa. Ya, musafir. Sabilillah, Ibnu Sabil, musafir nanti membuka pintu kejahatan. Jadi hanya 4 saja. 4. Fisabilillah, fakir, miskin, amil, fisabilillah. Fisabilillah, kalau kita kirim sekarang ke Palestina, langsung badan amil zakat kita dituduh support teroris. Jadi fisabilillah itu kalau untuk konteks kekinian selain nolong Palestina apa? Ini ada masjid, Ya. ini ada kampung. Dari masjid ke kampung ada sungai. Ya. Lalu kemudian datang banjir bandang, jembatannya roboh. Ya. Maka membangun jembatan ke masjid ini pun masuk dalam fisabilillah, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dari kalangan mazhab Syafi'i. Kenapa membangun jembatan ke masjid masuk fisabilillah? Karena menolong agama Allah. Ya. Itulah dalil kenapa mahasiswa, waktu kami dulu di Mesir, mahasiswa Malaysia itu dapat zakat dari negaranya. Kenapa? Karena mereka akan pulang menjadi penolong agama.